Prabowo arahkan dana korupsi CPO 13 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP. Harga telur ayam di Bandar Lampung meroket. Perkuat tali persaudaraan di Tanah Maluku, puluhan paguyuban Nusantara gelar karnaval budaya. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan uang hasil pengembalian kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 13 triliun rupiah akan dimanfaatkan untuk pendidikan. Dana tersebut akan diarahkan untuk menambah anggaran beasiswa LPDP demi masa depan anak-anak Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan uang hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi akan digunakan untuk memajukan pendidikan nasional. Ia mengarahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menambah anggaran beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo menyebut dana yang dikembalikan ke negara, termasuk yang senilai 13 triliun rupiah dari kasus ekspor CPO, dapat digunakan untuk menjamin masa depan anak-anak Indonesia melalui pendidikan. Prabowo menegaskan hasil efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi harus kembali ke rakyat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Ia meminta jajarannya untuk menemukan anak-anak cerdas dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari keluarga kurang mampu. LPDP akan saya tambahkan uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP. Dengan adanya program ini sangat-sangat membantu kami yang tidak sarapan dari rumah, apalagi yang tidak mendapatkan uang jajan. Menurutnya, dukungan pendanaan LPDP yang lebih besar akan membuka kesempatan bagi semakin banyak anak bangsa untuk mendapatkan beasiswa penuh. Prabowo menekankan uang hasil pemberantasan korupsi akan diinvestasikan untuk menjamin masa depan pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap memimpin 1 tahun pemerintahan. Bahlil menyebut capaian pemerintah Prabowo Gibran yang telah genap 1 tahun menunjukkan hasil yang positif. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang genap memimpin 1 tahun pemerintahan. Saat ditemui dalam acara HUT Golkar yang ke-61 tahun, Bahlil menyebut capaian pemerintah Prabowo Gibran yang telah genap 1 tahun menunjukkan hasil yang positif. Lebih lanjut, Bahlil mencontoh program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan, energi, dan salah satu yang paling apresiasi adalah pemerintah telah berhasil mengembalikan uang negara hasil korupsi 13 triliun rupiah. Kita melakukan rapat paripurna kabinet yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, dan banyak hal kita evaluasi kinerja program 1 tahun dari semua lintas kementerian. Dan alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dicapai oleh Bapak Presiden, terutama makanan bergizi, kedaulatan pangan, kemudian energi, kemudian investasi, dan juga penataan terhadap tambang-tambang ilegal, kemudian mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum yang mampu mengembalikan uang negara dari 13 triliun. Dan saya pikir banyak hal ya, dan sangat luar biasa pemaparan dari Bapak Presiden dan arahan dari Bapak Presiden kepada kami menteri-menteri. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Iqbal Taufik, Berita Nasional TV.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program tryout siswa penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP untuk kelas 12 SMA sederajat di Jakarta Timur pada Selasa pagi. Sebanyak 3.304 siswa dari 40 sekolah negeri akan diberikan kesempatan untuk tryout belajar menghadapi ujian tulis berbasis komputer untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kenapa saya semangat sekali untuk hadir. Untuk memberi kesempatan yang setara bagi siswa penerima KJP dalam mempersiapkan masuk perguruan tinggi negeri, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program tryout atau belajar persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Sebanyak 472 siswa penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP hadir dalam peluncuran program tryout yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kantor Pemkot Jakarta Timur Selasa pagi. Dengan tryout ini, para penerima KJP diharapkan dapat mendapatkan pengalaman dan kepercayaan diri dalam menghadapi ujian tulis berbasis komputer masuk PTN. Kegiatan tryout ini akan dilakukan selama 5 periode mulai Oktober 2025 hingga Februari 2026 yang akan diikuti oleh 3.304 siswa dari 40 sekolah negeri. Para peserta akan memanfaatkan lab komputer dan jaringan internet di sekolah. Ini saya hadir di acara launching program KJP tryout di Jakarta Timur. Ini adalah program yang sangat baik sekali, di mana para siswa penerima KJP yang jumlahnya kurang lebih 472 siswa. Sementara program inovasi yang dilakukan Pemkot Jakarta Timur juga akan melibatkan pihak Basnas DKI Jakarta dan Naiju Akademeni untuk mendukung persiapan tryout Jakarta Timur 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ke informasi lain pemirsa, pembukaan Muktamar ke-9 Pengajian Al-Hidayah resmi digelar di Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Senin siang. Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah Hetifah Syaifudian mengatakan acara ini menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi serta penyusunan arah strategis Pengajian Al-Hidayah untuk 5 tahun ke depan. Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah Hetifah Syaifudian menyampaikan rasa terima kasih atas antusiasme para peserta dari seluruh Indonesia. Menurutnya, acara ini tidak hanya menjadi forum evaluasi dan perencanaan, tetapi juga wadah untuk memperkuat peran dakwah dan pengabdian sosial organisasi. Lebih lanjut dalam rangkaian Muktamar ke-9 Pengajian Al-Hidayah, Hetifah menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional yang dirancang oleh pemerintah. Ia menekankan peran penting kaum ibu yang menurutnya merupakan influencer paling kuat di lingkup komunitas dan keluarga. Melalui majelis taklim dan media sosial di lingkungan masing-masing, ibu-ibu dinilai mampu menjadi corong efektif penyebaran informasi dan penggerak aksi nyata. Dengan melibatkan perempuan sebagai agen perubahan, Hetifah berharap lewat Pengajian Al-Hidayah bisa menjadi mitra aktif pemerintah dalam menyukseskan berbagai agenda nasional. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai membuat atau melaksanakan pembukaan Muktamar ke-9 Pengajian Al-Hidayah yang dihadiri oleh DPD-DPD baik dari provinsi maupun kabupaten kota selain dari DPP sendiri. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV. Pembukaan itu baru awal. Partai Golkar gelar tasyakuran hari ulang tahun yang ke-61 dan dalam acara tersebut Ketua Umum Partai Golkar tegaskan partainya siap mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran yang telah lalui 1 tahun pemerintahan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengundang tawa para kader saat memimpin acara tasyakuran hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar 20 Oktober 2025. Bahlil mengaku sengaja mengabsen satu persatu pengurus partai yang hadir sebagaimana biasa dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap para menterinya. Dalam sambutannya, Bahlil mengajak seluruh kader untuk bersyukur atas perjalanan panjang Golkar yang telah berusia 61 tahun. Lebih lanjut dalam acara tasyakuran, Bahlil mempertegas dukungan partainya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Makanan MPG
kemudian adalah Koperasi Merah Putih, ketahanan energi, swasembada pangan, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih. Inilah bagian yang juga harus didorong dan disosialisasikan dan menyukseskan apa semua yang menjadi program prioritas Bapak Presiden. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Iqbal Taufik, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, alami kenaikan sejak sepekan belakangan. Harga telur ayam di pasar tradisional di Kota Bandar Lampung tembus hingga mencapai Rp30.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga akibat tingginya permintaan telur ayam, terutama untuk program makan bergizi gratis. Para pedagang pasar tradisional Perumnas Waihalim, Kota Bandar Lampung mengeluhkan tingginya harga telur ayam sejak sepekan belakangan. Jika sebelumnya harga telur hanya berkisar Rp27 hingga Rp28.000 per kilogram, kini harga bahan makanan tinggi protein itu mencapai Rp30.000 per kilogram. Para pedagang menyebut naiknya harga telur ayam ini membuat pendapatan mereka menurun cukup drastis. Hal itu karena para pembeli mayoritas mengurangi pembelian telur dibanding sebelum mengalami kenaikan. Stoknya kosong apa? Kurang nggak penjualan kita, jumlah telur? Banyak yang nggak tentu. Nggak tentu. Naiknya udah berapa lama nih? Minggu ini. Seminggu ini. Iya. Nah kalau di warung itu lebih mahal ini ya, Mbak? Lebih mahal dia, 32 sekilonya nih. Iya. Oh, itu mahal kenapa itu nih? Stoknya nggak ada atau gimana? Katanya sih banyak yang pesta, terus katanya juga ada itu MBG. Sementara itu, salah seorang supplier telur ayam, Wulan, mengatakan kenaikan harga telur memang sudah terjadi dari tingkat supplier. Kenaikan itu diduga karena tingginya permintaan telur di pasaran, terutama untuk program makan bergizi gratis yang mengakibatkan stok menipis. Kemarin kan di harga 26,5, kalau untuk sekarang di Posko Lampung rata 27,5. Gitu. Ya. Ini kenaikannya gara-gara apa ya, Mbak? Bisa dari faktor yang program dari pemerintah dari MBG, karena kan mereka kan untuk bahan pokoknya ada telurnya juga. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi adu jotos antara pengendara sepeda motor dengan sekelompok orang diduga debt collector atau mata elang terjadi di Kota Tangerang, Banten. Aksi tersebut direkam oleh warga dan viral di media sosial hingga mendapat ribuan komentar lantaran kerap membuat resah. Inilah video adu jotos antara pengendara dengan sekelompok orang yang diduga mata elang di Jalan Irigasi Sipon, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aksi saling jotos yang direkam oleh warga itu pun viral di media sosial dan mendapat ribuan komentar negatif lantaran mata elang dianggap kerap membuat warga, khususnya pengendara sepeda motor, resah. Menurut warga di lokasi kejadian, Irfan mengatakan kelompok matel tersebut memang kerap nongkrong tak jauh dari lokasi kejadian. Warga pun merasa resah dengan keberadaannya. Sebelumnya, warga sekitar juga telah melaporkan keberadaannya kepada Ketua RW dan RT untuk diusir. Namun tidak digubris lantaran salah satu orang dalam kelompok mata elang tersebut tinggal tak jauh dari lokasi. Warga berharap pihak kepolisian dapat menangkap para pelaku lantaran keberadaannya kerap membuat resah. Apa salah nyetop gimana saya juga nggak tahu. Soalnya saya begitu pulang dari warung itu kejadian dia udah pada pukul-pukulan di depan, di jalan Bang, itu di tengah jalan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang ibu yang sedang hamil muda tewas tersambar kereta komuter lain di perlintasan rel kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Korban tewas seketika dengan luka di bagian kepala dan kaki.
Jasad Reni, 26 tahun, terbujur kaku dalam balutan kain di pinggir rel kereta api Jalan Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan. Wanita asal Pandeglang, Banten yang sedang hamil muda ini tewas tersambar kereta komuter lain jurusan Bogor, Jakarta, tidak jauh dari rumah indekos yang dihuninya. Insiden ini menyita perhatian warga setempat yang berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika korban sedang berdiri di pinggir rel kereta api sambil memesan ojek daring. Saat sedang menatap layar telepon genggam, korban tidak menyadari rangkaian kereta komuter lain melintas dan langsung menyambar karyawati bagian pemasaran sebuah perusahaan swasta ini. Korban yang sempat terseret beberapa meter pun tewas seketika dengan luka di bagian kepala dan kaki nyaris putus. Petugas Polsek Tebet dan identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Awalnya dia mau nungguin Grab lagi itu kan, berdua tuh chattingan sama temennya. Mungkin dia terlalu turun gitu, akhirnya kesamber. Oleh petugas, jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSCM untuk divisum guna kepentingan penyelidikan. Polsek Tebet masih menyelidiki kasus ini dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa kasus yang menyeret Ahmad Zoni di dalam rumah tahanan bukan terkait peredaran narkoba. Ahmad Zoni terjaring dalam razia rutin yang memang dilakukan secara berkala oleh petugas di seluruh lembaga pemasyarakatan lapas dan juga rumah tahanan atau rutan. LPKA dan Bapak seluruh. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, Masyudi, saat melakukan rapat di kantornya di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Masyudi menjelaskan peristiwa yang menimpa Ahmad Zoni terjadi sejak bulan Januari 2025 ketika petugas menemukan satu linting ganja di kamar tahanan yang dihuni oleh 7 orang termasuk Ahmad Zoni. Pihak rutan sendiri langsung melakukan pemeriksaan internal dan menjatuhkan sanksi disiplin kepada Ahmad Zoni dan mengurung Ahmad Zoni di sel khusus selama 40 hari. Lebih lanjut, Masyudi menyatakan kasus yang menyeret Ahmad Zoni bukan terkait peredaran narkoba. Ahmad Zoni terjaring dalam razia rutin yang memang dilakukan secara berkala oleh petugas di seluruh lembaga pemasyarakatan lapas dan juga rumah tahanan atau rutan. Nah, sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil razia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas. Ahmad Zoni beserta 6 orang tahanan yang beresiko tinggi atau high risk sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan sebagai bentuk penegakan disiplin bagi narapidana yang terlibat pelanggaran di dalam rutan atau lapas. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Box kontainer yang dijadikan sebagai kantor di kawasan Cakung, Jakarta Timur terbakar pada Minggu malam. Api yang merambat ke box kontainer lain yang bermuatan solar sempat membuat petugas kesulitan untuk menjinakkan si jago merah. Pemadam kebakaran. Api cukup memakan beberapa kontainer ini. Kobaran api melalap box kontainer yang dijadikan kantor sebuah perusahaan di kawasan Cakung, Jakarta Timur Minggu malam. Pintu kontainer yang masih terkunci membuat api terus membesar hingga merambat ke box kontainer lain yang berisikan solar. Puluhan petugas pemadam kebakaran pun harus berjibaku untuk memadamkan api agar tidak merambat ke box kontainer lainnya. Dalam peristiwa kebakaran ini, 2 kontainer yang dijadikan kantor dan menyimpan alat perlengkapan kerja serta kontainer tempat penyimpanan bahan bakar akhirnya hangus dilalap si jago merah. Menerima informasi pada pukul 20.52. Telepon ke kantor, kemudian kami luncurkan unit. 5 menit kemudian, pukul 20.57, unit pertama tiba di lokasi dan menginformasikan bahwa yang terbakar adalah penyimpanan kontainer. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, dalam rangka Festival Benteng Victoria yang digelar Balai Pelestarian Budaya Wilayah 20 Maluku, puluhan paguyuban dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian dalam karnaval budaya. Mereka memeriahkan suasana dengan mengenakan pakaian adat dan menampilkan kekayaan tradisi masing-masing. Inilah suasana kemeriahan Festival Benteng Victoria yang digelar di kawasan Gong Perdamaian Dunia Kota Ambon. Puluhan paguyuban dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian mengikuti karnaval budaya yang menjadi bagian dari agenda festival tahunan tersebut. Dengan mengenakan pakaian adat khas daerah masing-masing, para peserta mengelilingi sejumlah ruas jalan utama di Ambon. Warna-warni busana hingga atraksi budaya menjadi daya tarik bagi warga. Kegiatan ini digelar Balai Pelestarian Budaya Wilayah 20 Maluku sebagai bentuk pelestarian warisan budaya sekaligus mempererat persatuan dalam keberagaman. Karena memang sekaligus sebagai perayaan pertama dari kebudayaan nasional. Kegiatan ini juga tak hanya menjadi ajang hiburan, namun menjadi ruang ekspresi dan edukasi budaya bagi generasi muda untuk terus saling menjaga dalam tali persaudaraan di Maluku. Dari Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seekor monyet peliharaan lepas dari kandangnya membuat heboh warga Klender Durensawit, Jakarta Timur pada Senin siang. Warga yang resah dan takut dengan hewan tersebut langsung melapor ke petugas Gulkarmat untuk dilakukan evakuasi. Seekor monyet berada di atap rumah warga Jalan Pertanian Tengah Klender Durensawit, Jakarta Timur ini lepas setelah menjebol kandangnya Senin siang. Monyet peliharaan ini terus berusaha menghindar dan terus berpindah tempat saat akan ditangkap pemiliknya. Warga yang resah dan khawatir monyet tersebut bisa membahayakan langsung menghubungi petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur untuk membantu proses evakuasi. Petugas terlebih dulu melempar buah pisang dan tali agar monyet tidak kabur. Saat monyet lengah, petugas langsung menangkap menggunakan jaring. Di warga kami yang sangat mengganggu sekali ya untuk orang lewat, dan monyet itu sangat galak sekali, jadi aku terpaksa harus menghubungi damkar. Kami mendapatkan laporan dari warga masyarakat bahwasanya di wilayah Kelurahan Klender terdapat seekor monyet yang terlepas, dan monyetnya adalah monyet peliharaan salah satu warga di Kelurahan Klender. Untuk ukuran monyet sendiri kira-kira tingginya sekitar mungkin hampir 1 meter ya. Kemudian kendala yang dihadapi karena memang ukurannya cukup besar dan juga cukup ganas, jadi kita bekerja sama dengan pemilik aslinya, kita sama-sama mencoba untuk menangkap monyet tersebut. Ini monyet lepas di atas loteng terus ada perlawanan gimana Bang? Ya, memang pada saat kami usahakan untuk ditangkap, dia selalu berusaha menyerang dan hanya terlihat jinak bila ketemu dengan pemilik aslinya. Untuk mengamankan monyet tersebut, kami menurunkan 4 personil, kemudian selanjutnya monyet kami evakuasi ke kantor, dan selanjutnya kita serahkan ke instansi terkait untuk penanganan yang lebih lanjut. Setelah berhasil dievakuasi, monyet ini kemudian dibawa ke kantor Gulkarmat Sektor Durensawit atas keinginan pemiliknya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.